محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, bismillahirrahmanirrahim, wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum kita mulai materi khutbah Jumat pada hari ini, khotib berwasiat kepada diri khotib dan berwasiat kepada jemaah sekalian. Marilah kita kuatkan takwa kita kepada Allah. Marilah kita junjung takwa kita kepada Allah. Marilah kita tanamkan takwa kita kepada Allah. Marilah kita agungkan takwa kita kepada Allah. Marilah kita bertakwa kepada Allah sebenar-benar takwa, menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun tema khutbah Jumat pada hari ini adalah muhasabah awal tahun. Pada hari ini kita jalani minggu berganti minggu,
bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, umur kita terus bertambah, usia kita terus berlanjut. Proses kehidupan kita ini adalah masa pergantian waktu yang kita gunakan. Dan kemanakah kita luangkan, dan kemanakah kita manfaatkan. Filosofi waktu adalah waktu yang telah berlalu tidak dapat diulangi kembali. Dan waktu yang akan datang belum tentu milik kita. Dan waktu yang sekarang kita evaluasi untuk waktu kita sekarang. Kemanakah kita gunakan waktu pada hari ini? Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Allah berfirman di dalam surat Al-Asr ayat 1 sampai 2. Wal asr, demi masa, demi waktu, kemana kita gunakan, kemana kita manfaatkan, kemana kita luangkan waktu sekarang ini. Wadduha, dan demi waktu duha. Wal fajar, dan demi waktu fajar, kemana kita gunakan waktu sekarang ini. Mari kita bermuhasabah pada hari ini. Mari kita koreksi pada hari ini. Bermuhasabahlah. Kemanakah waktu yang kita gunakan? Apakah waktu yang kita gunakan untuk waktu yang berkualitas dan berkapasitas, atau waktu yang kita gunakan pada hari ini untuk berhura-hura, untuk menyia-nyiakan, untuk berpoya-poya? Sesungguhnya rugilah orang-orang yang melalaikan waktu pada hari ini. Demi masa dan waktu, kemana kita gunakan pada hari ini? Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu adalah benar-benar dalam keadaan rugi. Orang-orang yang melalaikan waktu, kecuali orang yang mengerjakan kebaikan, beramal soleh, beribadah kepada Allah. Inilah orang-orang yang beruntung. Sesungguhnya rugilah orang-orang yang melalaikan waktu. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Maka di dalam waktu yang kita tempuh pada hari ini adalah jangan kita sia-siakan waktu, manfaatkanlah segera. Yang pertama kita kaji pada hari ini adalah waktu muda sebelum datangnya waktu tua. Di mumpung usia kita muda, kemanakah kita gunakan waktu kita? Adakah kita bermanfaatkan untuk ibadah kepada Allah? Apakah waktu muda ini kemana kita poya-poyakan? Pernahkah kita melaksanakan ibadah kepada Allah, rutin beribadah? Apakah waktu muda ini hanya sekedar berhura-hura? Apakah masjid ini khusus orang yang berumur 40, 50, 60 tahun ke atas? Tentu ini bahan evaluasi kita, bahan renungan untuk kita bermuhasabah, menggunakan waktu sebaik mungkin. Mumpung di usia muda, kita persiapkan amal ibadah kita, waktu muda kita sebelum datangnya waktu tua. Yang kedua adalah waktu sehat sebelum datangnya sakit. Sekarang Allah masih beri rezeki kita yang melimpah, berkat umur, berkat rezeki, sehat badan, sehat jasmani dan rohani. Kemana kita luangkan, kemana kita manfaatkan? Tentu kita pergunakan sebaik mungkin waktu sehat sebelum datangnya sakit. Apa kita menjamin waktu sakit kita khusyuk beribadah? Tentu tidak.
Penyesalan tidak ada makna kalau sudah berlari. Yang ketiga adalah waktu kaya sebelum datangnya miskin. Sekarang rezeki kita mudah, kaya harta, kaya amal ibadah. Kemanakah kekayaan yang kita gunakan pada hari ini? Karena orang-orang yang kaya bisa masuk surga karena kekayaannya, dan bisa masuk neraka dijerumuskan karena kekayaannya. Dari mana harta yang kau dapat dan kemanakah engkau gunakan? Semua di yaumil hisab nanti dipertanyakan oleh Allah di mahkamah Allah. Tidak kita dilarang kaya, silakan kaya amal ibadah, kaya harta. Lebih cepat prosesnya orang fuqara wal masakin masuk surga kalau dia memiliki amal ibadahnya. Sedangkan orang-orang yang kaya, dari mana harta yang kau dapat dan kemanakah engkau gunakan, dari mana sumbernya harta ini? Semua ditanyakan di mahkamah Allah. Semua akan dipertanyakan. Dari mana harta yang kau dapat? Apakah ini hasil korupsi? Apakah hasil ini suap menyuap? Apakah ini hasil sogokan? Apakah harta selama ini hasil rampasan, hasil tipuan, memakan pipi proyek-proyek yang tidak jelas, memakan harta anak yatim, kaum duafa, memakan harta infak? Semua akan dipertanyakan oleh Allah. Inilah yang terhalang kita mau masuk surga, karena harta yang kita dapat tidak jelas, unsur tipuan, horor. Begitu kita datang harta, begitu lesapnya, begitu hangusnya, akhirnya apa yang terjadi? Timbul bermacam penyakit pada diri kita, penyakit, segala penyakit, berobat ke sana tidak sembuh, berobat bermacam penyakit, bertubi-tubi tidak sembuh. Akhirnya apa? Habis harta terjual, kita pun wafat, tidak ada keberkahan hidup di dunia. Sungguh sia-sia orang yang kaya sebelum datang miskin, tidak meluangkan waktunya. Yang keempat adalah waktu luang sebelum datangnya sempit. Selagi waktu kita luang, selagi waktu kita banyak, sebelum datang waktu sibuk kita, mari kita bermuhasabah, banyak-banyak beribadah kepada Allah. Manakah saya lebih baik dari tahun-tahun kemarin? Untuk tahun akan datang, manakah saya lebih terbaik dari tahun 2022? Di tahun 2023 ini, mari kita bermuhasabah. Kita renungkan dalam diri kita pada Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang terakhir adalah waktu hidup sebelum datangnya mati. Kita ini semua pasti akan menjalani mati. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Tiap-tiap yang bernapas pasti akan merasakan mati. Masih ada kehidupan sesudah kematian. Apa yang kita banggakan dalam hidup ini? Kita pasti akan merasakan mati. Maka pergunakanlah sebaik mungkin waktu kita sebelum waktu mati kita. Betapa pedihnya nanti kita dalam kubur kalau kita tidak memiliki amal ibadah yang menimpa bertubi kepada diri kita. Harta semua tinggal di dunia. Keluarga yang kita sayangi, yang kita cintai semua tinggal di dunia. Hanya amal ibadah yang mengikuti kita di alam kubur. Ketika penyesalan tidak ada lagi bermakna, ya Allah balikan saya, kembalikan lagi saya ke dunia, rajin beribadah, rajin berzakat, infak, sedekah, berwakaf. Tidak ada penyesalan di hari kemudian. Untuk sekejap saja tidak ada. Maka
setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Bila ajal telah mengikuti kita, tidak dapat dimajukan sedikit pun, tidak dapat dimundurkan sedikit pun. Sepintar-pintar diri manusia adalah mengingat dirinya, kapan dia wafat, kapan dia mati, merenungkan, bermuhasabah. Sampai kapan usia saya untuk melaksanakan ibadah, bukan untuk berkoyak-koyak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Siapa yang angkuh, yang sombong pada dahulu semua mati. Siapa yang sombong? Firaun yang kaya, yang megah, yang angkuh, yang sombong mati. Namrud yang angkuh, sombong, ujungnya apa? Mati. Korun dulu rajin beribadah. Setelah kaya diuji oleh Allah kekayaannya, akhirnya apa yang terjadi? Dia angkuh, kejam, sombong, tidak mau berinfak. Ujungnya apa? Mati. Allah lenyapkan semua kekayaannya ke permukaan. Orang-orang kaya pasti mati semua. Orang miskin mati. Penguasa-penguasa mati. Koruptor mati. Tikus-tikus yang berdasi semua akan merasakan mati. Semua merasakan mati. Orang-orang penjilat semua akan mati. Tidak ada kita banggakan dalam hidup ini. Tujuan kita adalah beribadah kepada Allah. Bermuhasabahlah. Merenungkanlah diri kita. Pilihan kita kemana? Surga apakah neraka? Dunia ini hanya sementara saja. Setiap permulaannya mesti ada penghabisannya. Mesti ada penghabisannya. Yang punya awal mesti punya akhir. Itulah jalan yang kita hidupi pada hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun intisari dari khutbah Jumat ini adalah, marilah kita luangkan waktu kita, bermuhasabahlah, merenungkanlah, bertafakurlah sejauh mana amal ibadah kita pada hari ini. Intisari yang terakhir adalah waktu muda sebelum datangnya tua, waktu sehat sebelum datangnya sakit, waktu kaya sebelum datangnya miskin, waktu luang sebelum datangnya sempit, waktu hidup sebelum datangnya mati. Ingat 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum qira'atan innahu samii'un 'aliim. اللهم صل وسلم وزد وعنه وتقدم وبارك بجلالك وكمالك على سيد ملك واشرف العباد سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wallahu wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'du. Fa ya ayuhan nas ittaqullah fima amara wa antahu amma naha. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma atina rizqan jadidan wa umuran tawilan wa malan katiran wa khairan qariban wa syarran ba'idan
وولدا صالحا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك والهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخوانا في كل مكان يا الله. اللهم انصر إخوانا في سوريا. اللهم انصر إخوانا في يمن. اللهم انصر إخوانا في روهينيا. اللهم انصر إخوانا في مyanmar. اللهم انصر إخوانا في ماليزيا. اللهم انصر إخوانا في إندونيسيا. اللهم انصر إخوانا في فلسطين. اللهم انصر إخوانا في فلسطين. اللهم انصر إخوانا في فلسطين. اللهم انصر إخوانا في كل مكان يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك عزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.